wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ramadiani sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Zakia Fitrianingsih dengan NPM 2416010. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10. Realisasi Pancasila yang objektif mencakup penerapan nilai-nilai dasar Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut beberapa contoh konkret. 1. Kemanusiaan yang adil dan beradab, melaksanakan program perlindungan hak asasi manusia seperti penanganan isu-isu sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kelompok rentan. 2. Keadilan sosial, mengembangkan kebijakan ekonomi yang merata seperti program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial. 3. Persatuan dan kesatuan, mendorong toleransi antar umat beragama dan budaya serta menjaga keutuhan NKRI melalui dialog dan kerjasama antar masyarakat. 4. Demokrasi yang berpartisipasi, mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik serta memperkuat institusi demokrasi. 5. Ketuhanan yang Maha Esa, menghormati kebebasan beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari serta mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Implementasi nilai-nilai ini secara konsisten dalam kebijakan publik, pendidikan, dan kehidupan sosial sehari-hari sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Di sini saya akan membaca materi kedua. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan negara. Berikut adalah penjabaran objektif dari setiap sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, mengaku adanya Tuhan yang satu, mencerminkan nilai spiritual dan keberagaman agama di Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan martabat. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menyeratkan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, mengekalkan prinsip demokrasi yang melandaskan musyawarah dan perwakilan sehingga keputusan diambil secara kolektif dan kebijaksanaan. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengutamakan pemerataan kesejahteraan, keadilan dalam kehidupan ekonomi dan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologis yang mengarahkan sikap dan perilaku masyarakat serta negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Internalisasi nilai Pancasila merupakan proses penanaman dan pengalaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berikut adalah beberapa langkah dan aspek penting dalam proses ini. 1. Edukasi dan sosialisasi, menggenerasikan Pancasila dalam
kurikulum pendidikan di semua tingkat mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Kegiatan sosialisasi di masyarakat juga penting untuk meningkatkan pahaman. Yang kedua, contoh teladan mendorong pemimpin dan tokoh masyarakat untuk menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, penguatan kelembagaan. Di sini saya sebagai pemateri 3 yang berjudul Proses Pembentukan Kepribadian Pancasila dan Sosial dan Perbudayaan Pancasila. Proses pembentukan kepribadian Pancasila di Indonesia melibatkan beberapa tahap penting. Yang pertama, pembinaan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, internalisasi. Yang ketiga, praktik sosial. Yang keempat, refleks dan evaluasi. Yang kelima, penguatan identitas nasional. Proses ini bersifat berkelanjutan dan memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat hidup dan berkembang dalam setiap aspek kehidupan. Sosial dan perbudayaan Pancasila merupakan proses penting dalam memperkuatkan nilai-nilai dasar negara Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan sosial dan perbudayaan Pancasila. Yang pertama, pendidikan Pancasila. Contohnya di sekolah. Pendidikan Pancasila diajari di seluruh tingkat pendidikan untuk membentuk karakter dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. 2. Kegiatan masyarakat. Contohnya pelantikan dan seminar. Mengadakan seminar atau lokasinya yang membahas penting Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, media dan teknologi. Contohnya, kampanye sosial. Menggunakan media sosial dan kampanye publik untuk menyebarluaskan pemahaman tentang Pancasila. Contoh selanjutnya, konten kreatif. Membuat film, lagu, dan karya seni yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. 4. Partisipasi masyarakat. Contohnya kegiatan sosial. Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong. Yang kelima, implementasi dalam kebijakan. Contohnya kebijakan publik. Memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan upaya tersebut, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat tertanam dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, memperkuat persatuan, dan menciptakan lingkungan yang harmonis di Indonesia. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari pemaparan di atas, realisasi Pancasila dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.